Iya, Hemi. Sebelum kita lanjut pembicaraannya, konselingnya, kita doa dulu ya. Amin. Terima kasih Hemi untuk kedatangannya ya di sini. Kedatangan Hemi di sini kan karena chat Hemi waktu itu ya. Kita akan membahasnya dengan konseling individu kali ini. Gini Hemi, nanti dalam pembicaraan ini nanti tuh ada sesi eksplorasi. Jadi kita tuh mengeksplor masalahnya Hemi itu. Bersedia ya Hem? Siap. Bersedia ya. Sukarela ya? Sukarela. Gitu. Gini Hem, kalau konseling itu Bu Esi janji akan menjaga rahasia Hemi. Gitu ya. Jadi rahasiamu aman, saya nggak akan ember gitu ya. Lalu yang kedua adalah Hemi harus terbuka. Jadi jujur ya. Jadi kita usahakan 2 jam ini selesai sesi 1. Gitu ya. Sudah siap melakukan konseling hari ini? Siap. Siap. Coba dong Mas Hemi, ceritakan gimana sih yang di chat kemarin tuh kayak, coba ceritakan kembali. Jadi kan gini Bu, saya datang ke sini kan juga mau minta konseling yang sesuai di chat itu Bu. Nah sebelumnya tuh kan saya kan udah kelas 12, sebentar lagi udah mau lulus. Nah banyak ya salah satunya tuh dari orang tua saya udah mulai tanya-tanya kayak setelah SMA mau lanjut di mana gitu Bu. Nah, terus juga kayak saya kan juga selama ini kan belajar di bidang IPA Bu. Bidang IPA tuh terus kalau saya lihat tuh kayak perkuliahannya kok banyak banget gitu. Terus saya jadi bingung. Yang pertama udah dikejar-kejar orang tua suruh masuk jurusan apa, jadi saya mau konsultasi ke USD. Dan prestasimu gimana selama ini ya? Kalau prestasi sih saya tuh kebanyakan ikut lomba tuh di bidang biologi. Kayak kemarin tuh yang dari Fakultas Biologinya UKSW itu saya ikut lomba yang tentang konservasi plastik. Itu sih puji Tuhan juara 2 kalau nggak salah. Itu tentang konservasi air. Itu sama teman-teman saya berempat itu puji Tuhan juara 1. Tapi kalau soal pelajaran gitu saya sih juga cukup tertarik sama matematika. Kalau peminatan IPA juga biologi juga cukup bagus. Berarti sukanya matematika dan biologi ya, dari ceritamu ya. Berarti kamu kan suka biologi, suka matematika. Kira-kira nih, kalau suka itu rencananya karirnya mau kemana ya? Itu ada nggak? Kalau kayak gitu kan saya juga pernah tanya sama teman-teman. Terus teman saya pas itu juga ada yang dari Wonosobo, kan saya asal dari Wonosobo. Terus saya tanya teman saya, dia jurusan IPA juga, kebetulan juga suka matematika. Terus saya tanyain mau kuliah di mana. Terus dia sekarang lagi kuliah di UGM jurusan elektronika atau apa gitu. Tapi kan dia sukanya matematika. Terus saya juga tanya teman saya tapi IPS. Terus saya tanya kira-kira aku cocoknya apa itu, saya kan juga cerita gitu. Terus mereka bilangnya bagusnya aku malah ke ekonomi gitu. Ekonomi, iya. Alasannya siapa? Karena kamu bilang itu. Tapi hatimu? Ya, hati sih gimana Bu? Saya tuh kadang pelan-pelan. Pelan. Iya. Tapi kalau orang tua sendiri tuh pernah sih dulu kayak mami saya tuh pengennya kalau saya di kayak kesehatan. Kesehatan. Ya. Tapi kamu suka nggak? Kesehatan sih kayak lumayan suka sih. Lumayan suka ya. Keluarga ada yang dari kesehatan? Kalau selama ini paling kakak gizi. Oh, ilmu gizi, kakak ilmu gizi. Lalu ibu mengarahkan kamu di kesehatan Iya, aja iya. gitu. Kalau ibu profesinya apa ya? Kalau mamiku dulu sekarang kerja jadi guru. Iya, guru SD. Ayah juga guru SD. Oh, iya. Berarti kamu sendiri hobi pelajaran biologi dan matematika. Kalau dari ibu menyarankan ayolah nih kesehatan gitu ya. Kalau kakak juga dari kesehatan. Kalau dari teman-teman tadi nyaranin apa sih? Ekonomi lah. Terus apa lagi tadi? Ada yang elektro. Minat Hemi itu dimana dari dalam hatimu ya? Kamu tuh excited di bidang apa? Bakatmu di mana? Itu merasakan ya? Nah itu Bu, enaknya tuh saya nggak tahu apa-apa. Ya bukan nggak tahu apa-apa tapi saya bingung. Terus ya gitu sih Bu. Saya juga tanya-tanya akhirnya nggak ini juga. Maksudnya tidak terlalu plong ya. Tidak. Ini makanya saya ke USD ini. Ya semoga dalam sesi konseling ini bisa membantu Hemi ya kan. Jadi kita bisa cari solusi. Kamu baiknya kemana? Kalau gitu berarti kalau kamu belum, orang tua udah ngarahin, teman-teman sudah memberi nasihat, terus kamu juga udah explore ya sebenarnya, kamu tetap aja bingung gitu ya. Berarti
isi simpulkan kamu tuh belum mampu memahami dirimu sendiri, tapi potensimu banyak. Dan pemahaman diri itu penting nggak menurutmu? Berarti ya penting sih. Penting ya. Soalnya eman-eman kan kamu potensinya banyak, pintar, tapi bingung nih mau kemana setelah ini kan jadi eman-eman kan gitu ya. Cerita Hemi itu cocoknya konseling individu memakai pendekatan behavioral, jadi perilaku yang baru gitu. Mungkin yang dulu Hemi itu pintar dalam segala hal, tapi nggak tahu nih arah tujuannya mau kemana. Nah sekarang kita mau belajar terarah gitu ya Hemi ya. Nah memakai model CEP, Career Explore Planning gitu ya. Bisa ya dimulai ya. Bisa. Hemi tadi kan pintar matematika, pintar biologi, juara biologi, mama menyarankan di kesehatan, ya kan? Nah, menurutmu tuh gimana Hem? Potensi yang miliki itu apa Hem? Kalau potensi sih, enggak, kalau saya mikir-mikir sih kesehatan sih bisa juga. Saya juga dulu tuh kayak pernah kepikiran aja kalau pas kedokteran gitu. Terus selain kedokteran juga saya juga pernah kayak kepikiran aja sih kayak ilmu pangan gitu gimana, soalnya kan ilmu pangan tuh banyak kayak tentang biologi mikroorganisme gitu. Jadi kamu lebih suka, lebih excited di bidang kesehatan ya? Berarti jadi kamu udah tahu jawabannya ya Hem? Iya ya? Tapi masih bingung ya kayak yang lain sih, kayak misal saya mau nyari yang lain kan kayak misal tiba-tiba saya kepikiran, saya tuh kadang kepikiran tiba-tiba apa ini aja ya, apa ini aja gitu. Jadi bimbang ya? Iya, bimbang masih. Oke. Nah kalau dari tes psikotes? Psikotes sih yang nomor 1 itu apa gitu, tapi yang nomor 2 itu kalau tentang jurusan itu direkomendasikan di ilmu pangan juga. Ilmu pangan? Iya, yang kedua. IQ-nya berapa Hem? Kalau nggak salah 118 ya. Oh ya, tinggi ya. Oke, ya, Iya. cocok ya. Kayaknya. Jadi mami feelingnya kamu di kesehatan, potensimu juga di biologi dan matematika, terus di hasil psikotes, hasilnya kamu di kesehatan juga. Nah, terus kayak gini, kesimpulannya bagaimana itu Hem? Ya kalau kesehatan sih, saya sih ya pernah sedikit aja kesehatan. Nah kira-kira nek kesehatan apa aja Hem? Yang apa ya? Yang ada biologinya, ada matematikanya, apa? Apa sih yang buat pengen? Kalau saya sih karena saya orangnya aktif, saya tuh pengen kerja nggak cuma duduk di kantor. Jadi saya harus kerjanya itu pengen muter-muter gitu lah, maksudnya dalam artian nggak cuma di satu tempat, jadi bisa saya bekerja itu bisa sambil beraktivitas gitu loh. Dulu kan saya ini gigi saya kan sering rusak, terus saya sering ke dokter gigi. Puji Tuhan dokter giginya kan baik, terus saya kayak dikasih bimbingan itu ya, selibetnya tuh pernah pengen jadi kayak dokter gigi gitu. Jadi dokter tuh kayak bisa, maksudnya pekerjaannya kalau dokter gigi kan nggak cuma di tempat itu, mesti praktek-praktek gitu. Terus di selain itu juga karena saya orang yang suka bicara, mungkin kayak ngasih penyuluhan ke pasien tuh kayak senang juga sih. Jadi berkat ya. Ya. Tapi kalau sesuai dengan yang tes psikologi kemarin, Tepang juga saya pernah ini juga sih, pernah ya maksudnya pernah minat gitu, karena aku kan juga scroll Instagram gitu, kayak ada akun Instagram yang membahas kayak ilmu teknologi pangan gitu. Kayak di rumahnya juga bisa praktek-praktek, kayak mereka bikin selai sendiri, terus bikin es krim tapi yang nggak bisa mencair lama gitu. Kayak dulu saya pernah ini jalan sama orang tua ke apotek, terus ternyata apoteknya itu punya ini apoteker yang masuk farmasi juga yang Terus kayak farmasi itu kan juga bikin obat. Saya ya pernah kepikiran aja kalau itu bukan tentang apa kayak kerjanya praktek banyak itu, tapi kayak lebih mudah aja, kayak misal kita masuk itu perkuliahan, setelah lulus kita ambil profesi, setelah itu minta lisensi bikin apotek, terus bikin apotek sendiri, itu kayak kok mudah banget, kayak pernah kepikiran tentang dana kan tadi kan itu 3 jurusan itu tuh memang dananya besar ya, tidak mudah kan. Nah, ini masih berat punya kakak, iya masih sekolah, udah lulus kan? Udah lulus. Adik Ada satu masih SMP kelas 2. SMP kelas 2. Nah
tentang biaya. Untuk biaya sendiri menurut Hemi dari penjelasan orang tua, dari feeling Hemi sendiri itu bagaimana? Gitu sih. Kalau feeling saya sih kalau soal dana sih kayaknya nggak terlalu bermasalah sih. Oke, berarti orang tua juga malah support ya tadi ya. Oh, mau ke dokter umum, terus Hemi juga diarahkan ke kesehatan kayak gitu. Dan Hemi juga feelingnya mampu, ya udah berarti nggak masalah kok nak. Nah, oke, kalau gitu tugas Hemi nih ya buat nanti pertemuan kedua kita akan bahas. Kamu cari tahu nih dari dokter gigi, farmasi, satunya apa ahli pangan, itu kamu cari tahu tupoksi pekerjaan mereka itu seperti apa. Terus juga jurusannya udah ya tadi ya, maksudnya universitas yang pengen kamu tuju itu kemana tuh. Terus kalau perlu ada jalur beasiswa nggak, itu tugasnya di situ ya. Besok kita akan bahas sesi kedua. Bisa Berarti ya? saya kayak nyari-nyari informasi gitu, kayak saya mau di universitas mana juga. Benar. Siap ya? Oke, kalau gitu Hemi, ini kan sudah selesai ya sesi konselingnya. Apa kesimpulan hari ini? Dari segi kemampuan saya mampu, terus saya cuma ya paling intinya saya kayak milih 3 jurusan tadi lebih terarah, kayak profesi saya kayaknya terarah ke 3 jurusan yang tadi disebutnya gitu sih. Oke, itu sudah tahu ya kesimpulannya ya. Siap. Mantap. Lalu ini akan ada pertemuan kedua Hemi. Oke, kita akan bertemu hari Kamis ya Hem. Di Kamis minggu depan. Kamis minggu depan. Bersedia ya untuk mengikuti sesi kedua nanti hari Kamis? Bersedia. Terima kasih Hemi untuk hari ini. Juga terima kasih. Begitu kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih doanya Hemi. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Hemi. Selamat pagi Bu Esti. Hemi apa kabar? Baik ya. Nah hari ini kita sesi kedua, kita akan mulai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selesai, amin. Oke. Hemi, ini kan kita akan mengadakan sesi konseling yang kedua. Terus kita review yang kemarin ya. Kan kemarin intinya Hemi datang itu karena Hemi bingung ya, mau milih jurusan kuliah, mau kemana itu bingung. Tapi dari orang tua menyarankan kesehatan, dari hasil psikotes juga kesehatan. Hemi juga minat di kesehatan karena suka mapel, matematika dan biologi. Oke gitu. Terus kemarin kita udah nyimpulin tiga jurusan ya. Apa aja kemarin ya? Kemarin tuh kedokteran gigi, terus teknologi pangan sama farmasi. Kemarin Bu Esti ngasih PR kan? PR-nya apa Hemi? Mencari informasi tentang Ketiga hal itu. Oke, sip. Begitu. Apakah Hemi sudah siap mengikuti konseling? Siap ya. Siap. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada salah. Tidak ada. Ini kan. Tidak ada. Aman ya? Oke. Sekarang kita masuk ya. Kemarin kan kita sudah menggolongkan ketiga jurusan. Nah, sekarang coba ceritakan plus minus masing-masing jurusan yang sudah Hemi googling, searching, cari tahu selama ini. Apa Hemi? Kalau yang pertama mungkin dari farmasi dulu ya. Kalau farmasi itu setelah saya lihat-lihat, kelebihannya itu kalau mencari lapangan kerja itu lebih gampang Bu, karena kalau nggak salah di Google itu kalau farmasi bisa bikin apotek sendiri. Terus makanya Bu, kalau dalam diri saya farmasi itu ternyata lebih banyak ke ilmu kimianya Bu. Kayak ternyata buat basicnya masuk ke jurusan farmasi itu harus kayak kimianya kayak lebih baik gitu. Sedangkan kalau yang saya akademik saya di kimia cuma ya baik sih baik tapi pas-pasan gitu. Kalau buat ilmu pangan, tekpang itu kelebihannya katanya juga lebih mudah daripada kesehatan. Iya. Terus kalau nggak salah nggak usah ambil profesi, kalau nggak salah kalau mau cuma kerja langsung itu katanya udah bisa. Terus kerjanya juga kalau menurut diri saya juga kerjanya asik, maksudnya melakukan aktivitas gitu, nggak cuma kayak di kantor gitu doang. Terus habis itu kalau kekurangannya ternyata kalau ilmu tekpang itu udah banyak yang masuk gitu. Maksudnya banyak peminat. Banyak peminat. Selanjutnya tuh kedokteran gigi. Kalau kedokteran gigi itu kelebihannya nggak semua orang banyak di kedokteran gigi. Terus profesinya itu emang khusus gitu Bu. Ilmu
kesehatan gigi kan kayak fakultas sendiri ternyata, bukan di luar kayak di luar umum gitu. Terus katanya lebih terarah, sama kalau kerja ya ngomongin gaji katanya cukup besar juga, tapi kekurangannya untuk materi apa ilmu kesehatan gigi itu katanya nggak gampang, katanya nggak gampang, sama untuk biaya yang besar. Untuk praktik-praktik Ya. itu ya. Oke. Praktik. Berarti apa? Yang peluang kerjanya yang banyak menurutmu yang mana? Nanti setelah kamu lulus kuliah ya di masa depan. Kalau setelah lulus sih kayaknya kalau saya mikirnya farmasi sama kedokteran gigi, soalnya tekpang juga aku lihat kayak banyak yang masih nganggur. Berarti kita singkirkan teknik pangannya ya, tinggal menjurus kedua ya, kedokteran atau ke farmasi. Nah dari kedokteran dan farmasi, kamu sudah cari tahu belum mana sih universitas yang kira-kira tuh aku cocok? Kalau universitas sih, kalau saya lihat-lihat, kalau kedokteran gigi itu kemarin saya lihat tuh tertarik ke 2 universitas, antara UGM sama Undip Semarang. Oh, apa itu yang apa? Kedokteran gigi. Terus saya lihat reviewnya antara UGM sama Undip itu maksudnya selisihnya nggak jauh banyak. Saya bersaing gitu. Nggak cuma kedokteran gigi doang sih, kayak kedokteran umumnya juga sama-sama bagus. Apalagi kalau UGM itu kayak ada rumah sakitnya, rumah sakit UGM, ya punya rumah sakit sendiri. Terus kalau UGM tuh kata teman saya yang di sana kayak kalau praktek itu kayak lebih mengarah individual bukan ke kelompok, maksudnya langsung terarah gitu. Tapi kalau di Undip itu kalau nggak salah kebanyakan kalau mau praktek itu per kelompok itu jadi 3-3, mungkin ada plus minusnya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka yang individu gitu, kayak lebih terarah, tahu sendiri. Tapi di UGM juga ada yang praktek bareng gitu juga ada, tapi lebih banyaknya praktek individu gitu. Iya sih, kalau individu kita kan terjun ya, terus tahu oh aku udah bisa iki gitu ya. Jadi lebih condong pengen ke UGM nih. Kayaknya ya sih. Ya, oke. Itu kedokteran ya. Kedokteran. Kalau yang farmasi? Kalau yang farmasi itu saya punya satu universitas yang menurut saya itu ITB Bandung ya. ITB Bandung itu kan. Kayaknya dari percakapan Hemi dan Bu Esti ini, Hemi lebih condong ke kedokteran gigi ya. Lebih berminat apa ya, googling tentang kedokteran gigi. Kayak lebih banyak kedokteran gigi. Mungkin karena ini Bu, mungkin karena kan saya suka biologi jadi mungkin jiwa iya penerusnya Pak tuh gimana sih? Jadi guru biologi. Iya dong. Gimana? Minat? Bisa dipertimbangkan ya. Oke. Jadi kita simpulkan ya, dari plus minus tadi kalau diurutkan, dari nomor 1 yang pengen apa ya, yang paling kamu pengen adalah kayaknya kedokteran gigi, yang kedua adalah farmasi, yang ketiga ilmu pangan. Oke. Tadi kan Hemi sampaikan bahwa kamu sudah searching yang terbaik adalah di UGM atau di Undip. Nah, kamu mau masuk jalur apa nanti? Misalnya kan ada SNM, ada SBM, ada Mandiri. Rencana, udah kepikir belum rencananya? Dari kemarin merenung seminggu ya, gimana? Kalau saya sih jelas kalau Mandiri nggak mungkin, karena Mandiri itu menurut saya ya mungkin sama tapi kurang menantang. Kalau di SNM sama SBM itu kan saingannya ketat, jadi benar-benar tahu Pak saya mampu enggak gitu. Kalau saya, tapi kalau mau SNM itu kayak saya cuma coba gitu Bu. Kalau masuk ya puji Tuhan, kalau enggak ya saya nggak mau SBM. Tapi kalau buat kayak seriusnya saya tetap SBM, PTN tetap yang SBM. Karena SNM juga untung-untungan. Ya untung-untungan. Hobi-hobian Hobi ya. Oke, berarti lalu toh Hem, kan berarti kamu pengennya SBM. Oke. Diingat ya ini, persaingan di UGM itu kan pasti sangat ketat. Itu satu. Yang kedua, lulusan dari SMA Satya Wacana kebanyakan masuknya Undip, lolusnya Undip, baik SNM maupun SBM. Itu perlu dipertimbangkan satu. Kalau memang pengen lolos SNM atau SBM, jadi mungkin pilihan itu kamu perlu merenungkan. Ya, salah satu cara lolos SNM SBM juga peluang kan. Kita kan sudah mengerucut ini ya. Pasti pengen kamu menuliskan di LKPD jawaban. Jadi
RKPD-nya ini ya, perencanaan karir. Ditulis perencanaan karirmu, tadi kan sudah mengerucut ya Kak ya. Tulis saja plan satumu apa, alasannya apa, dan lain-lain. Pertama kan tadi UGM alasannya apa, kedokteran gitu kan. Yang kedua Undip, alasannya apa, terus jalurnya tadi. Terus yang ketiga tuh kayak plan tadi setelah misalnya ada resiko yang tidak kita inginkan apa, itu ditulis ya. Ini silakan saya majukan aja. Bisa minta tolong dibacakan yang kasih. Oke. Jadi planning pertama saya itu masuk ke dokteran gigi Universitas Gadjah Mada. Nulis kayak gini, ya. Penuh dengan apa? Rasanya gimana? Bisa nggak ya? Ya ampun, ya. Gak apa-apa, semua orang merasakan itu ya kan. Cuma bahasanya udah beda ya, biasanya udah menikmati, kamu masih berjuang. Oke, nah dalam perencanaan karir ini kita tuh butuh bekal keterampilan, ya kan? Keterampilan karir. Nah, Bu Esti ambil pakai teorinya Coburn, di mana itu adalah planning karir. Keterampilan di dalam nanti ketika mau mempersiapkan karir ini. Jadi kan keingintahuan ya yang pertama ya teorinya Coburn, di mana tadi Hemi menyampaikan kamu pengen jalur SNM atau SBM, oke ya. Nah, apa persiapanmu sekarang? Untuk yang saya lakukan ini terfokusnya itu buat SBMPTN. Jadi saya kayak udah mulai beli buku yang sukses SBMPTN. Terus saya juga cari tahu teman-teman belajar apa aja kalau mau kuliah tuh, sama persiapan teman-teman apa aja yang dipersiapkan buat SBM. Pasti kan dulu juga punya murid tapi dari SMP STEM. Dia sekarang di kedokteran hewan Bali. Dia lolosnya SBMPTN. SBMPTN bareng sama Andika yang di ITB. Ya kan Andika kan SBM juga ITB. Mereka itu lesnya di Intens sama 3 depan SMA 3 itu. Memang mereka cerita jenuh. Maksudnya sinau terus tapi pulang sekolah sampai malam, sampai maghrib kita enggak salah. Terus tiap hari itu berapa ya? Jutaan sih tapi itu selama sampai selesai SBMPTN. Itu mereka belajar di situ dan terbukti mereka lolos ya. Itu ya kalau kalau menurut Remi itu baik adanya bolehlah kepo-kepo ke Intens atau cari tahu. Nah SNM kamu sudah nabung banyak ya dari raport, dari prestasi, ya toh sudah banyak sekali itu nanti upload semua. Ada juga yang nggak menang diupload, ada juga yang keanggotaan diupload, tapi kamu udah mantap. Ya wis kamu niat ingsun pengen di UGM ya udah. Tapi kalau dipertimbangkan lagi kayak peluangnya banyak di Undip, ya coba renungkan. Kedua adalah gigi itu gimana ya? Konsisten bertahan dalam perjuangan. Terus yang ketiga adalah fleksibel itu gimana? Fleksibel mungkin pas dalam tahapnya menerima pendapat orang lain yang bagus itu. Kan tujuannya setiap nasihat orang tuh baik, tinggal kita menyaringnya gimana. Terus yang keempat adalah optimis berarti. Terus yang terakhir adalah pengambilan resiko, dimana pasti semua hal ada resikonya ya, dan kamu harus siap hati gitu. Kita pengennya mah berhasil ya, tapi kita harus siap sama semua resikonya gitu. Harus tetap jangan stres, pokoknya jenenge mentalnya dibakohkan ya, tapi kamu mentalnya bakoh sih. Dari Wonosobo datang ke Salatiga itu udah hebat. Gimana perasaanmu? Ya, puji Tuhan. Sekarang saya jadi tahu kayak ternyata tuh saya mungkin kedepannya karirnya lebih cocok di kedokteran gigi. Terus planningnya juga mungkin bisa saya pertimbangkan, apalagi yang masuk kedokteran Universitas Diponegoro itu mungkin salah satunya bisa saya pertimbangkan. Apa yang bisa kamu simpulkan pada pertemuan 2 kali ini? Yang saya bisa simpulkan sih kayak ternyata saya memang memiliki visi yang cukup baik kalau dalam perencanaan karir. Terus untuk perencanaan karir memang saya setelah konsultasi 2 sesi sama Bu Esti, memang saya lebih terarah ke menjadi dokter gigi. Juga saya jadi tahu kayak proses perencanaan karir itu dari keingintahuan, kegigihan, terus optimis sama
nggak salah pengambilan resiko tadi, terus saya jadi tahu. Semoga Bu Esti doakan dimudahkan, dilancarkan dari sekarang sampai nanti ya. Siapa tahu SNM langsung lolos ya. Amin. Wah, syukuran banget. Syukur. Durian. Ya. Oke, terima kasih. Semoga konseling individu ini bisa membantu Hemi memecahkan setiap masalahnya. Gitu. Makasih juga Bu Esti udah mau ngasih sharing banyak informasi gitu tentang rencana. Sama-sama. Hemi akan Bu Esti monitor ya sampai 2 minggu ke depan, terus ya sampai nanti SNM SBM. Saya lihat sih kamu udah dewasa ya, udah tak terus pikirannya juga tenang, mentalnya juga kuat. Saya lihat kamu gitu, orangnya penuh hikmat. Oke, nah nanti selesai sesi konseling ini kita kan berdoa. Setelah berdoa Bu Esti minta kamu isi Google Form ya, evaluasi hasil. Oke. Mau bilang makasih aja sih Bu, udah dikasih informasi banyak-banyak. Karena jadi saya tahu kayak terarah mau jadi profesi apa. Jadi ya lebih plong gitu loh. Ya, makasih Hemi. Ya, sama-sama. Ya, kalau gitu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Makasih Bu. Ya. Sangat ya. Oke. Terima kasih.